Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bonu Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan Neng Sinta. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya ingin sharing atau berbagi ke kalian bocoran atau kisi-kisi SKB, CAT, CPNS langsung dari BKN teman-teman, yaitu Badan Kepegawaian Negara. Jadi nanti kita rangkum kisi-kisi apa sih yang pernah ditulis oleh BKN di Twitternya. Jadi itu bisa dijadikan sebuah referensi kalian untuk mempersiapkan SKB loh teman-teman. Apalagi ini kisi-kisinya itu ditweetkan atau diposting oleh BKN, itu benar-benar udah nggak usah ditanya lagi kan, berarti kevalidannya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support selalu Bonu Weekend supaya kita selalu semangat bikin konten-konten lagi yang bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa caranya, klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi pertama kali aku mau bahas dulu tentang postingan di Twitter oleh Twitternya BKN Go ID. Ini Twitter resmi official dari BKN ya teman-teman. Postingan ini dipublish pada tanggal 7 November 2019. Ini berbunyi, Sobat BKN, setelah SKD tentu ada SKB yang harus kamu lalui untuk menembus CPNS 2019. Mau tahu bagaimana pelaksanaan SKB tahun ini? Yuk capcus. Jadi kita langsung baca diagramnya. Ini ada nomor 4. Jumlah peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan atau formasi setiap jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD. Ini semua orang udah pada tahu ya, karena memang sudah diumumkan kan hasil SKD, tinggal nunggu SKB-nya. Terus poin yang kelima, materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional. Udah jelas banget kan di sini kalau misalnya jabatan formasi kalian itu jabatan fungsional, itu materi dan soal-soalnya disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional, teman-teman. Poin yang keenam, pelaksanaan dan materi SKB di instansi pusat selain dengan CAT dapat pula berupa tes potensi akademik, tes praktek kerja, tes bahasa asing, tes fisik atau kesemaptaan, psikotes, tes kesehatan jiwa, dan atau wawancara sesuai dengan dipersyaratkan oleh jabatan dengan paling sedikit 2 jenis bentuk tes. Itu kalau misalnya di instansi pusat. Boleh menambahkan tes-tes lain selain dengan SKB CAT, teman-teman. Terus yang poin ketujuh, materi SKB untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang bersesuaian atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Terus yang nomor 8, jabatan yang bersifat sangat teknis atau keahlian khusus seperti peranata komputer, SKB dapat dilakukan dalam bentuk praktik kerja. Dan poin yang ke-9, instansi daerah yang menyelenggarakan SKB selain dengan CAT wajib menetapkan pedoman atau panduan pelaksanaan SKB dan menyampaikan kepada Menteri dengan tembusan Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Panselnas 1 minggu sebelum pelaksanaan SKD dimulai. Intisari dari postingan tersebut yaitu yang pertama tentang jabatan fungsional, itu udah pasti diketahui kalau yang menyusun materi dan soalnya adalah instansi pembina dari jabatan fungsional tersebut. Terus di sini juga disebutkan kalau misalnya jabatan pelaksana itu kalau misalnya dia teknis dapat menggunakan soal dari jabatan fungsional yang masih terkait. Di sini juga disebutkan kalau misalnya dia di instansi pusat itu selain menggunakan SKB CAT juga bisa menggunakan tes tambahan lainnya teman-teman gitu. Itu intisari dari postingan tersebut. Jadi dari BKN pun memposting lagi terkait dengan SKB ini. BKN menjelaskan per Februari 2020 total ada 199 jabatan fungsional, sementara jabatan pelaksana ada 3.417 di 51 bidang. Penyusun soal jabatan fungsional ada
di instansi pembina jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di instansi masing-masing. Cari referensi regulasi jabatan, pertajam juga dari background pendidikan kalian. Terus, tentunya cari permenpan dan peraturan instansi terkait mengenai jabatan itu, kombinasikan dengan bidang pendidikanmu yang berkaitan dengan jabatan tersebut. Ingat, penyusun soal bidang adalah masing-masing instansi pembina jabatan tersebut. Dari postingan ini udah lebih jelas lagi kalau misalnya yang tadi Jafung itu yang membuat soal itu dari instansi pembina Jafung. Kalau jabatan pelaksana ini di instansi masing-masing yang bikin soal. Tapi di postingan yang sebelumnya bilang kalau misalnya jabatan pelaksana yang bersifat teknis itu bisa menggunakan soal dan materi yang masih berkaitan dengan jabatan Jafung, teman-teman. Jadi untuk kalian jabatan pelaksana juga kalian harus lebih berhati-hati dan mempelajari banyak hal ya teman-teman. Dimungkinkan di salah satu sisi misalnya soal dibuat oleh instansi masing-masing, atau di sisi lain apakah jabatan pelaksana saya ikut dengan Jafung yang masih satu bidang. Jadi kalian harus mempelajari banyak versi nih teman-teman. Nah ini juga ditekankan lagi sedikit kisi-kisi yaitu tentang regulasi jabatan, tentang pertajam dari background pendidikan kalian yang sesuai dengan formasi, atau cari permenpan dan peraturan instansi yang terkait dengan jabatan tersebut. Jadi itu merupakan salah satu kisi-kisi yang pernah diposting oleh BKN teman-teman. Itu lumayan loh buat referensi atau arahan belajar kalian juga biar lebih terarah lagi dan gak bingung mau belajar apa. Nah ini BKN memposting pada saat saya menjadi CPNS, maksudnya saya masih proses rekrutmen CPNS. Jadi ini SKB itu postingan untuk CPNS periode sebelum ini. Cuman kalau menurut saya SKB dari CPNS angkatan saya dan angkatan yang baru ini tidak terlampau jauh berbeda. Jadi mungkin ini masih bisa digunakan untuk referensi. Jadi waktu itu BKN memposting pada tanggal 8 November 2018. Dia bilang, kedua, untuk JFT biasanya, JFT itu jabatan fungsional tertentu maksudnya, biasanya ada Permenpan RB yang menaungi. Contoh, Permenpan RB nomor 6 tahun 2014 tentang jabatan fungsional Pranata Humas dan angka kreditnya. Jika formasi Sobat BKN adalah JFT, soal SKB tak jauh dari Permenpan RB yang bersangkutan. Bisa jadi rujukan tentang apa itu JFT. So, tugas kalian adalah mencari Permenpan RB yang sesuai dengan JFT yang dilamar. Materi SKB tak jauh dari situ. Ketiga, bagi kalian yang melamar JP atau jabatan pelaksana, ada Permenpan RB nomor 25 tahun 2016 tentang nomenklatur JP. Dari deskripsi tugas bisa dibayangkan apa materi SKB kalian. Contoh, JP adalah analis kerja sama, analis akuntabilitas kinerja, dan lain-lain. Keempat, itu kira-kira kisi-kisi SKB untuk kementerian atau lembaga pusat. SKB masih dimungkinkan dengan wawancara dan kesemaptaan sesuai dengan pengumuman instansi. So, happy browsing dan jangan terlalu banyak protes. Jadi menurut saya itu sebuah postingan-postingan clue dari BKN yang sangat penting untuk referensi kalian. Pokoknya catat apa yang telah diungkapkan oleh BKN untuk membantu kalian dalam mencari materi untuk belajar teman-teman, tentang nomor peraturannya dan materi-materi apa yang harus dipelajari seperti tadi regulasi jabatan dan sebagainya teman-teman. Oke, semoga bisa membantu kalian. Jangan lupa buat support selalu Born Weekends. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Dadah!